Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini memberikan terang pada dunia yang di dalam kegelapan, agar dunia menjadi terang. Karena dosa telah membawa kegelapan di tengah-tengah dunia. Dosa yang cenderung kepada keinginan daging, kejahatan, kegelapan, itu bisa membawa orang ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi Yesus datang membawa terang itu, agar setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diampuni dosanya dan bertobat, kemudian menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu saudara, pertanyaan, apakah kita sudah menerima Tuhan menjadi Juru Selamat kita? Jika kita sudah menerima Tuhan menjadi Juru Selamat kita, maka kita akan diterangi oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi terang juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anda dan saya semuanya menjadi terang jika kita telah melakukan perbuatan baik, sehingga orang lain yang melihat perbuatan baik tersebut akhirnya memuliakan Allah Bapa di surga. Saudara, ini berbicara tentang orang yang telah diterangi oleh Kristus akan menjadi teladan yang berdampak positif di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya hadir dalam kegiatan keagamaan, rajin ke gereja atau dan lain sebagainya, tetapi
Saudara, orang menjadi terang Kristus di tengah-tengah sekitarnya itu memancarkan karakter Kristus. Maka apa yang ada pada Kristus tertransferkan ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Misalnya saja berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang kasih, integritas, dan lain sebagainya, agar hidup kita membawa pengaruh baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu tujuannya ini bukan untuk membanggakan diri ketika kita menunjukkan perbuatan baik kita kepada banyak orang, bukan untuk pamer kebaikan agar kita dipuji, agar orang lain melihat kebaikan kita itu sesuatu yang perlu diagung-agungkan, bukan. Tetapi tujuan Tuhan mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini mendorong supaya setiap orang yang melihat kebaikan yang ada pada diri kita itu akan ditularkan. Orang tersebut pun akan dipengaruhi untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kebaikan yang kita lakukan, maka Tuhan dimuliakan. Dengan demikian kita telah memuliakan Bapa kita yang di surga, sukacita di hati kita bersama. Kebaikan adalah salah satu daripada buah roh. Kebaikan tentu paradoks dari kejahatan. Kebaikan sesuatu yang berasal dari Allah, kebaikan yang murni, kebaikan yang disenangi oleh Allah, kebaikan yang bisa diterima oleh banyak orang, kebaikan yang menolong, kebaikan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita yang sudah merayakan Natal. Sepanjang bulan Desember kita sudah merayakan Natal, dan pada awal tahun ini kita diajak untuk menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuatlah baik, jangan bosan untuk berbuat baik, teruslah berbuat baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita di hati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai umat Tuhan agar melakukan perbuatan baik. Dunia menawarkan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan mengingatkan kami untuk melakukan yang baik, agar yang jahat bisa ditutupi oleh berbagai kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau dalam setiap kebaikan yang kami lakukan, agar kami menjadi terang di depan banyak orang dengan melakukan berbagai kebaikan. Biarlah kebaikan kami diketahui oleh semua orang, sehingga semua orang mengerti untuk pun bisa melakukan kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati setiap apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, agar semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami pun dapat melakukan yang baik di depan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang kami puji dan muliakan. Jikalaupun ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau yang sembuhkan, pulihkan mereka. Jika ada yang berduka cita dalam hidupnya, kiranya Tuhan Engkau menghibur dan Engkau menjaga hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat melihat kebaikan Tuhan, mereka terus berpengharapan di dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.